Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk KD 3.9, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Oke, ini terkait dengan materi yang akan kita bahas, di mana yang pertama itu adalah struktur teks cerita pendek. Kemudian yang kedua ciri-ciri kebahasaan. Untuk struktur teks cerita pendek itu ada 5. Pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju pada adanya konflik, puncak konflik, dan yang terakhir penyelesaian. Adapun ciri-ciri kebahasaan itu ada 7, mulai dari banyaknya menggunakan kalimat bermakna lampau, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan, menggunakan banyak dialog, dan yang terakhir menggunakan kata-kata sifat. Itu adalah materi pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari cerita pendek terlebih dahulu. Menurut Sutardi, cerita pendek adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri, dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antara tempat, tokoh, dan waktu yang menunjukkan satu kesatuan. Jadi secara umum, cerpen itu adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Dua pengertian ini dapat kita simpulkan bahwasanya cerita pendek itu adalah cerita yang hanya memiliki satu konflik dan di dalamnya terdapat tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Itu pengertian dari cerita pendek. Selanjutnya, struktur teks cerita pendek. Ini bahannya. Kita bahas satu persatu. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Nah, jadi ini di struktur cerita pendek itu yang pertama adalah pengenalan situasi cerita. Di situ pengarang mengungkapkan bahwasanya ada tokoh dan menata adegan-adegan antar tokoh, dan mungkin ada peristiwa, alur, dan setting itu diungkapkan di pengenalan situasi cerita. Selanjutnya yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Nah, pada struktur yang kedua ini sudah mulai ada masalah, namun di sini belum mencapai sebuah konflik. Nah, pada selanjutnya setelah mengungkapkan peristiwa, lanjut ke struktur yang ketiga, di mana pada struktur yang ketiga ini adalah menuju pada adanya konflik. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, di sini sudah mulai menuju ke dalam suatu konflik. Jadi tokoh-tokohnya itu sudah menunjukkan sifat-sifatnya dan alurnya itu sudah jelas, dan ada setting tempat yang akan ditampilkan dalam cerita pendek tersebut. Nah, pada poin keempat ini, puncak konflik. Bagian ini disebut juga sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian itu pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Nah, di sini sudah menuju pada suatu konflik atau permasalahan dalam cerita pendek tersebut. Nah, dan yang terakhir, yang poin kelima ini, itu tentang penyelesaian atau ending. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun, ada pula cerpen yang penyelesaian akhirnya itu diserahkan pada imaji pembaca.
Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaiannya. Dalam penyelesaian itu ada terbuka dan tertutup. Jadi pengarang itu mengungkapkan kalau tertutup itu sudah dijelaskan dalam teks cerita tersebut, sedangkan kalau terbuka itu terserah pada pembacanya. Itu terkait dengan struktur teks cerita pendek pada poin kelima ini. Materi yang kedua tentang ciri-ciri kebahasaan. Dalam video ini kita tampilkan 7 ciri-ciri kebahasaan, mana yang pertama adalah kalimat bermakna lampau, konjungsi kronologis, kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, kalimat tak langsung, kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan, menggunakan banyak dialog, dan yang terakhir menggunakan kata-kata sifat. Dalam cerpen, kalimat bermakna lampau itu banyak sekali, karena ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu ciri dari kaidah kebahasaan cerita pendek. Ciri yang kedua, konjungsi kronologis. Nah, di sini banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Ini merupakan ciri kebahasaan yang kedua. Sedangkan ciri kebahasaan yang ketiga, kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, dalam cerita pendek itu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar, dan lain sebagainya. Lanjut pada poin keempat tentang ciri kebahasaan, kalimat tak langsung. Jadi dalam cerpen itu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarangnya. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Itu kalimat tak langsung yang terdapat dalam cerita pendek. Poin kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Nah, di sini banyak sekali kata-kata kerja yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh tokoh-tokoh dalam cerita pendek tersebut. Nah, biasanya dalam penggunaan kata kerja ini menunjukkan adanya penokohan. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Itu kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan dalam ciri kebahasaan teks cerita pendek. Poin yang keenam, menggunakan banyak dialog. Nah, tentu dalam teks cerpen itu kita sering menjumpai adanya dialog. Di sini menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Nah, ini tanda petiknya. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, Alam berkata, jangan diam saja, segera temui orang itu. Di mana keberadaan temanmu sekarang? Tanya Ani pada temannya. Dan contoh yang ketiga, tidak. Sekali saya bilang tidak, teriak Lani. Dan yang ciri yang terakhir atau ciri kebahasaan terakhir itu menggunakan kata sifat. Dalam penggunaan kata sifat itu sebagai penggambaran tokoh, tempat, atau suasana. Nah, di sini dicontohkan, segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan, kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang, teratur, rapi, dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya. Ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pecandu beratnya. Nah, di sini mengungkapkan tentang gambaran tokoh, tempat, dan suasana dalam cerita pendek. Jadi itu dengan kesimpulan video kali ini itu 4. Yang pertama, cerpen adalah karya prosa yang berupa gagasan, pikiran, dan pengalaman dalam rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terdapat konflik antar tokoh,
atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Cerpen memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Akan tetapi, secara tidak langsung unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Kemudian yang ketiga, rangkumannya. Struktur cerita pendek meliputi pengenalan, menuju konflik, usai konflik, penurunan, dan penyelesaian. Sedangkan kaidah bahasanya adalah ketentuan dari segi kebahasaan yang ada pada cerita pendek tersebut. Glosarium pada video kali ini: cerita pendek, kehidupan, nilai-nilai, nilai kehidupan, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.